karena kita diberi pertanyaan mengenai pasanganmu ini siapa, teman atau kekasih gitu. Nah ini tentu akan sangat menarik dan kami sebelum kita ada tanya jawab dan sesi untuk berkomentar, mungkin ada baiknya kalau kita mendengarkan dulu penjelasan dari Bu Charlotte. Silakan Bu Charlotte. Iya, selamat malam Pak Mindra, Bu Juliani. Ya, senang sekali kita malam ini walaupun lewat layar nih ya, tapi kita bisa ngobrol ya. Temanya memang menarik ya, pasanganmu itu teman atau kekasih? Kayaknya saya mesti nanya dulu nih sama Pak Mindra. Bu Juliani itu teman atau kekasih? Kalau dulu waktu SMA itu teman Bu, karena kan kebetulan satu kelas gitu. Satu SMA itu kebetulan kami satu kelas. Kemudian saya duduknya di belakang Bu, di belakang kursinya Juliani. Jadi saya sering ngelemparin kertas tuh dari belakang gitu. Nah ini enggak sih. Jadi awalnya memang teman sekolah ya. Lalu kami punya hobi yang sama, jadi kami sering bertemu di sanggar lukis karena kami sama-sama suka melukis. Jadi Juliani suka melukis, saya juga suka melukis. Jadi kami sering di dalam sanggar itu, waduh jadi antusias banget kalau ikut sanggar seni. Gitu. Nah awalnya teman Bu. Nah, tapi memang sejalan dengan ya hubungan kami setelah kami dua-duanya lulus kuliah, kemudian kami bekerja di Jakarta, bertemu lagi. Nah, itu mulai deh gitu. Jadi mulai setrumnya mulai kerasa gitu. Ada seperti listrik deg-degan. Iya, kayaknya kalau nggak ketemu, aduh rasanya kangen. Aduh iya, jadi hampir tiap hari Bu, nggak bosan-bosan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah itu? Nah, setelah itu kami akhirnya memutuskan untuk menikah ya. Iya. Ya jadi setelah istri menikah, kan? Kenapa? Kan tadinya teman, lalu jadi pacar, lalu jadi istri, ya kan? Nah, sekarang tuh jadi istri kan bisa juga jadi asisten rumah tangga, ya, jadi supir, bisa kan fungsinya, ya, jadi ibunya anak-anak, gitu kan, buat ngasuh anak-anak, ya. Pengasuh iya, supir iya, tukang masak iya, gitu kan? Komplit. Komplit. Lengkap Bu ya. Lengkap, multifungsi ya. Nah, jangan lupa deg-degannya itu, yang setrumnya itu mesti ada. Kalau enggak, kita ngejalaninnya itu bosen. Udah nggak ada setrum, udah nggak ada, ibaratnya kan kalau dulu kan kangen ketemu gitu ya, pengen tiap hari, tadi kan dibilang kan tiap hari ketemu, apa nggak bosen tuh tiap hari, tapi ada aja kan yang ngomongin kan. Jadi waktu dulu tuh kenapa kok ngobrol nggak habis-habis, kayaknya tuh aduh Toto kok udah malam ya, Toto kok udah mesti pisah, udah mesti pulang ya, rasanya kok ya ampun, waktu tuh cepet banget gitu ya. Kalau sekarang ketemu, udah deh lu di sana ya, gue di sini ya, udah nggak usah ganggu ya, lu kerjain aja yang lain ya. Kenapa di sini temanya malam hari ini adalah pasangan Anda itu apakah pasangan Anda tadi apa? Teman atau kekasih. Teman, ya, teman atau kekasih. Nah, yang kita cari di dalam hidup sebetulnya teman. Ya, teman hidup. Ya, teman hidup bukan musuh hidup. Jadi, kan kita kalau teman hidup tuh artinya teman makan, teman tidur, teman ngobrol, ya dong? Kan hidup tuh isinya begitu tuh. Ya, jadi teman di dalam
suka dan duka, ya, teman di dalam segala situasi. Itu teman. Jadi bukan musuh. Jadi nggak omongan satu dengan yang lain, lo tidur di atas, gua tidur di bawah, ya. Nah itu namanya kita musuh hidup. Nah ya apalagi kita ngejalaninnya udah begini. Ya udah Bu, kita mah ya ngelewatin hari-hari ya begitulah. Ya demi anak-anak ya. Asal anak-anak nanti udah gede, udah menikah, ya baru deh nanti kita putusin. Kan kasihan kalau anak-anak nanti nikah kita cerai statusnya. Jadi sebetulnya pasangan ini sudah cerai. Tapi cerainya bukan secara fisik, tetapi secara emosi sudah cerai. Jadi mereka boro-boro teman. Ini yang saya bilang musuh gitu, musuhan. Gimana sih caranya kita hidup tuh sama musuhan ya? Itu pasti nggak enak banget ya. Ngelihat mukanya aja kita sebel. Dia ngapain aja kita sebel, pastinya gitu ya. Ini kan kita di dalam berumah tangga, saya udah 31 tahun ya. Ada masa-masa kayaknya sebel banget ngelihat muka dia gitu ya. Ada. Ya, maksudnya aduh, nyebelin banget sih ini orang. Nah, tetapi masa-masa itu tuh nggak boleh lama, itu hanya boleh seketika gitu ya. Dan itu mesti rekonsiliasi, balik lagi karena apa? Tujuan kita adalah menjadi teman hidup. Nah, kalau menjadi teman hidup, menurut saya ketika bicara soal kekasih, kekasih itu kan kita selalu berpikirnya apa sih? Romantik gitu ya. Romantik ya. Kalau kekasih kan kayaknya kayak itu loh, drama Korea yang lari-lari di hujan pakai payung dari ujung ke ujung ketemu di tengah gitu ya. Kenapa tuh heran ya? Selalu mesti ada hujan. Jadi udah hujan pakai payung gitu kehujanan, nanti dua-duaan ketemu di tengah-tengah basah-basahan. Aduh, kayaknya romantis banget ya. Padahal hidup tuh nggak seperti itu. Hidup itu realnya adalah bagaimana kita harus menjadi teman bagi dia. Ya, teman. Nah, teman itu menurut saya adalah sahabat. Jadi teman itu kan begini nih ya, namanya teman hidup. Kan kita ada teman. Teman tuh maksudnya kenalan. Oh, dia teman saya tuh, tetangga sebelah. Itu teman. Ya, ada yang teman dalam konteks itu teman SD. Oh, itu teman masa lalu, ya. Ada teman saya, teman makan, teman kuliner. Nah, apalagi sekarang. Itu teman saya sepedahan. Nah, berarti itu di dalam satu komunitas. Kenapa saya harus mengatakan ini pasangan Anda adalah teman hidup. Jadi jangan lupa di belakangnya ada kata hidup. Jadi ketika hidup berarti hidup bersama. Teman di mana kita bersama-sama hidup dengannya. Jadi dengannya. Jadi kalau saya mau ngomong bahwa teman hidup itu sama dengan sahabat. Jadi Anda itu nomor satu tentu sahabat Anda adalah Tuhan. Ya, Tuhan itu harus nomor satu. Sahabat kita yang sejati. Nggak ada yang lagi yang lain. Ya, manusia bisa mengecewakan kita, meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak. Tetapi nomor dua, di bawah Tuhan, sahabat Anda harusnya pasangan. Jadi nggak boleh. Misalnya Pak Mindra bilang, sahabat saya tuh papa saya. Jadi setelah papa saya, baru Juliani. Dan papanya Pak Mindra, ini cuma ngomong aja ya, ngobrol ya. Kadang-kadang saya lupa ini direkam apa kita lagi ngobrol berdua, bertigaan. Artinya gini, jangan sampai seluruh masalah rumah tangga papahnya Pak Mindra tahu. Gitu. Dan mestinya menurut saya yang paling tahu hidup Pak Mindra sekarang, bukan yang dulu, itu mestinya Juliani, Bu Juliani. Sebagai orang yang paling tahu apa saja. Mau waktu sedih, mau waktu susah, mau waktu bingung, mau apapun. Ini kan saya beberapa masa-masa stay at home ini saya jadi nonton. Karena memang saya senang nonton.
Biasanya saya cari drama-drama gitu ya. Untuk melengkapi, saya pikir kan film-film itu kan diambilnya dari hidup realita. Jadi dari realita kehidupan maka diangkat di layar lebar. Ada yang memang dari kisah nyata, ada yang memang fiction gitu ya, fiktif. Tapi paling enggak ketika itu kisah drama, itu mungkin saja terjadi begitu. Nah, yang saya gemes selalu nih ketika itu terjadi, itu bisa istrinya nggak cerita gitu sama suaminya. Ya namanya juga film sih ya. Kalau dia cerita kan udah selesai dong ya, udah selesai, udah bubar gitu. Atau si suami kok nggak cerita gitu bahwa itu tuh dia lagi dikejar-kejar sama tuh cewek, misalnya gitu. Karena memang dia nggak ada hati kok gitu loh. Atau misalnya si istri sebetulnya dia nggak mau sama bosnya itu, tapi karena diem, nggak ngomong, disimpan. Nah, begitu ketahuan jadi salah paham dan sebagainya. Jadi bagaimana keterbukaan itu sangat penting. Jadi bagi yang namanya teman hidup, sahabat, nomor satu Anda harus terbuka. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan maka keduanya menjadi telanjang. Sebetulnya kondisi telanjang kita bukan di dalam kondisi telanjang secara fisik saja suami istri ya, suami istri pasti keduanya menjadi telanjang dan tidak menjadi malu. Tetapi di dalam konteks telanjang, di dalam keterbukaan kita apa adanya, kita di hadapan pasangan. Jadi ketika menjadi teman hidup, apakah kita sudah menjadi apa adanya di hadapan dia? Sehingga dia bisa tahu apa saja. Nggak ada yang kita sembunyikan. Nggak ada yang kita merekayasa. Atau ya jangan sampailah dia tahu. Nanti kalau dia tahu begini gimana? Nah, permasalahan di dalam rumah tangga dimulai dari hal-hal kecil yang disembunyikan. Bukan artinya juga apa-apa semua pasangan harus tahu, ya. Bukan itu. Kalau enggak pusing juga, Pak Mindra harus tahu tadi Bu Juliani ketemu siapa, ngomongin apa, apa-apa. Nah, menurut saya bukan itu. Ya, atau Bu Juliani harus tahu tadi Pak Mindra rapatnya ngomongin apa, ketemu klien siapa. Enggak usah tahu. Bisa pusing. Tetapi artinya tidak perlu tahu. Bisa bedakan nggak di situ? Maksudnya nggak perlu tahu. Jadi contoh beginilah. Saya sama Pak Harja kami masing-masing nggak ada password handphone kami. Jadi saya bisa lihat handphone Pak Harja anytime, Pak Harja juga bisa lihat handphone saya. Tapi saya juga nggak ada waktu sih, lebih tepatnya juga. Dan maksud juga nggak mau tahu, kekepohan banget. Saya ngebacain konsul-konsul dan sebagainya. Jadi bagi saya pasti tidak ada yang disembunyikan. Dan ketika dia tidak memberitahu, memang maksudnya saya tidak perlu tahu urusan dia. Tapi yang seharusnya saya tahu, mestinya Pak Harja kasih saya tahu. Demikian juga sebaliknya saya ke Pak Harja. Jadi kalau misalnya ada yang konseling di WA saya percaya pasti Pak Harja nggak mau baca. Dan maksudnya gini, ngapain ikut pusing gitu kan? Pusing urusannya orang. Jadi bukannya tidak boleh tahu, tapi tidak perlu tahu. Jadi yang kalau tadi terbuka, kenapa harus terbuka? Karena yang kedua, membangun trust, percaya. Nah, jadi yang namanya teman hidup, kenapa kita harus percaya dia 100%? Kalau perlu 1000%. Artinya, saya tahu sekalipun kamu pulang malam, sekalipun kamu nggak jawab handphone saya, sekalipun kamu nggak bales WA saya tahu kamu pasti sibuk, kamu pasti nggak sempet. Kalau kamu sempet, saya yakin kamu pasti jawab, kamu ambil telepon. Percaya itu sangat penting sekali, karena itu menjadi dasar dari sebuah relasi. Ya, jadi kenapa terbuka dan percaya itu harus menjadi dasar as a lover, sebagai kekasih. Jadi kalau tadi saya ngomong kekasih itu kan kesan kita romantik gitu ya.
Tapi memang di dalam buku Maximum Marriage itu tulisnya kita ini bukan hanya spouse, bukan hanya pasangan, ya, not just spouse, but be a lover. Tapi jadi kekasih. Jadi bukan kita mengerjakan segala sesuatu tugasnya, udahlah tugasnya istri kan begini, tugasnya suami kan begini, berdasarkan kewajiban. Ya, bukan. Sebetulnya ketika kekasih yang tadi tuh Pak, saya senang banget Bapak ngomong gini, tiap hari kita ketemu, ya, nggak bosen-bosen, kangen, gitu ya. Saya kebayang sih saat itu pasti mata berbinar-binar, pipi kemerah-merahan, karena itu tanda-tanda jatuh cinta, gitu ya. Pipinya semu-semu merah, mata berbinar-binar dan rasanya, aduh kita pengen hidup 1000 tahun lagi kan. Itu puisinya si Khairul Anwar. Jadi artinya ketika kita menikmati sebuah relasi sebagai pasangan yang Tuhan berikan, ya, teman hidup tadi tuh ya, sebagai teman hidup. Dan saya pikir ini hadiah yang menjadi privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ayolah jadikan pasangan Anda bukan cuma sekedar pasangan sehingga seolah-olah kita tuh menikah kan perlu ya ada pasangan. Ini buat anak saya supaya bagaimana dia punya mama. Bukan, tapi itu belahan jiwa Anda. Makanya kenapa teman hidup. Nah, saya ingat ayat Amsal 30 ya, ayat 18. Betul, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ya, jadi tadinya 3 hal yang dia heran, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut. Nah ini, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kenapa dari sekian cewek di kelas Pamindra, itu cuma Bu Juliani yang nancep di hati. Yang lebih cakep dari Juliani kayaknya ada ya? Ya, banyak. Aduh, saya sampai kaget. Ya, banyak lah. Itu artis-artis apa gitu kan? Ya, yang lebih cakep banyak. Tetapi kenapa Pamindra memilih ya seorang gadis yang sederhana tapi manis? Ya, itu kalau Bimbi, itu kan ada Bimbi, aduh masa Bimbi ya. Nah, kan Bu Juliani kan tampilannya apa adanya. Berarti itu ada something inside di dalam diri Bu Juliani yang nggak ada di cewek-cewek lain. Betul nggak? All over. Ya, berarti Pamindra menemukan ada mutiara yang ada di dalam hati atau di dalam diri Bu Juliani yang nggak ada di cewek lain. Mau diganti dengan siapapun nggak kan? Maksudnya dengan artis siapa begitu, apalagi artis deh ya, serem deh ya. Kalau anak saya mah ngomongnya gini, aduh nggak kuat ngedandaninnya gitu. Maksudnya ongkosnya kemahalan. Mahal Bu, ya. Mahal ya. Nah, itu sih yang maksud saya Tuhan misteri. Merupakan sebuah misteri ketika kita menemukan belahan jiwa. Jadi itu belahan. Jadi belahan kita. Kayak kita ketemu kayak ahanya gitu. Jadi kayak Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ketika dia proklaim itu, dia seperti menemukan, ini separuhnya gua nih. Gitu. Aduh, ketemu pas. Nah, pas. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan ya. Sudah lewat nih waktunya saya. Silakan Pak Mindra. Sorry Pak Mindra, Bu Calot, saya agak potong sedikit. Tadi kita ada kendala teknis di streaming YouTube-nya bermasalah. Jadi akhirnya kita minta mereka-mereka yang tertarik untuk ikut, mereka join di Zoom meeting, Bu. Tadi streaming YouTube-nya ada masalah teknis sehingga nggak muncul. Oke, untuk teman-teman semua, sorry
secara teknisnya. Tadi di awal-awal Bu mungkin agak ketinggalan sekitar 5-10 menit di awal sih Bu, tapi I think oke kan Ibu udah bahas sebagian gitu. Oke, saya silakan Bu Calot dan Pak Mindra, Bu Juliani untuk melanjutkan. Iya, ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, Bu. Jadi gini, Bu, apakah kepribadian itu juga mempengaruhi cara kita berkomunikasi secara suami istri? Misalnya gini, saya tipe koleris, Juliani mungkin lebih melankolis, terus ada flegmatisnya gitu. Nah, di sisi saya cenderung ada goal oriented, ada target, ada sesuatu yang harus dicapai, gitu ya. Sehingga pada saat misalnya melakukan sesuatu ada target, harus sudah sampai sekian, harus sampai sekian. Nah, apakah memang benar kepribadian itu punya andil, punya peran untuk mempengaruhi hubungan suami istri? Jadi supaya bisa akrab kembali lagi seperti kekasih pada waktu pacaran dulu. Soalnya setelah married sepertinya ya cuman tumpukan-tumpukan kekecewaan, tumpukan-tumpukan kejengkelan yang akhirnya tuh kan dia sih memang tipe begitu sih dia atau begitu, jadi kecenderungannya seperti itu. Kira-kira gimana ya, Bu? Iya, jadi tuh waktu kita pacaran, kenapa Pak Mindra tertarik kepada yang berbeda? Jadi Bu Juliani yang melankolis, yang cuek. Pak Mindra pasti tidak memilih orang koleris lagi, ya. Karena apa? Karena rupanya Tuhan itu menimbulkan create the need di dalam diri Bapak. Jadi kalau Bapak sudah, maksudnya Bapak sudah koleris, Bapak udah nggak butuh lagi orang koleris di samping Bapak, gitu loh. Orang gua aja udah koleris, gitu kan, udah cukup, enough. Tapi untuk bisa menutupin yang separuh yang kosong, berarti kan mesti yang berbeda. Koleris itu mesti ketemunya memang sama yang itu, yang melankolis, gitu ya. Yang maksudnya perasa. Jadi itu kan seolah-olah kayak utara sama selatan, ya. Ketika orang koleris sama orang melankolis, buat Pak Mindra, ayo dong, harus maju, gitu. Wah, buat Bu Juliani itu tekanan, ya, itu tuntutan, ya. Gila ya, sadis banget ya dia, gitu. Jadi ini nih konteksnya bisa begitu. Jadi yang awalnya kita atraktif, tertarik, setelah menikah jadi attack, ya. Jadi itu serangan, ya. Kan dulu ngelihat Juliani begitu melankolis, dia lembut. Ya kalau ngomong tuh ya nyaris tak terdengar gitu ya. Suaranya halus gitu ya. Nah itu pasti yang membuat Bapak di tengah hingar-bingar dan kencengnya dan tegasnya, itu pasti Bapak menemukan pundak yang apa? Yang Bapak bisa taruh kepala Bapak di pundaknya Juliani gitu loh. Yang artinya dekapan lembut gitu kan. Kata-kata yang halus, yang bikin adem ya buat seorang koleris yang lelah sekali dengan tuntutan, dengan target, dengan apa. Dan sebetulnya flegmatiknya Juliani itu menolong Bapak untuk Bapak punya rest, punya gitu ya, bisa ini. Karena buat Bu Juliani it's okay, nggak apa-apa, kita coba lagi ya. Coba menikah sama orang koleris, ya enggak? Oh nggak bisa begitu, harus, ayo gitu. Waduh, itu koleris ketemu koleris sih dunia perang dunia lah. Itu yang kesian anaknya kali yang di tengah-tengah ya. Nah, jadi Tuhan itu memang menempatkan pasti yang berbeda. Jadi dia memang sudah nyocokin ke kita tuh yang berbeda, nggak mungkin sama. Cuma bedanya waktu kita sebelum menikah kita masih melihatnya attract. Tetapi begitu menikah jadi attack. Nah, kenapa? Nah, kita sebagai manusia berdosa, yang kita selalu melihat sisi jeleknya. Kenapa waktu pacaran itu yang kelihatan cakepnya?
Ya, maksudnya bagusnya. Tapi setelah kita menikah, jadi muncul tuh yang tadinya nggak kelihatan waktu kita pacaran, itu sekarang seolah-olah itu jadi matters gitu loh, jadi penting. Nah itu sebagai natur dosa kita. Makanya saya ingat banget Pak Yakub Susabda pernah mengatakan tujuan daripada menikah itu bukan bahagia. Ya, kalau bahagia relatif dan tiap orang ukuran kebahagiaannya pasti berbeda-beda. Jadi tujuan menikah adalah bertumbuh. Kita bertumbuh untuk apa? Bertumbuh tentu serupa dengan Kristus. Jadi itu tujuan pertumbuhan kita. Bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara mental, bertumbuh secara karakter, bertumbuh untuk dewasa seperti Kristus gitu. Maksudnya menyerupai Kristus. Nah, itu sih, Pak, ya. Oke. Ya. Ya, baik, Bu. Ya. Bu, saya mau nanya, Bu ya. Tadi Bu bilang ya, karena kita tuh suami istri kita berbeda ya, Bu ya. Apalagi kalau berbeda. Lalu kadang tuh kan dalam awal-awal kita pernikahan sering terjadi hal-hal kecil tuh membuat kita tuh bertengkar gitu ya. Kita konflik gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Kalau kita buat suami istri yang terlalu sering bertengkar ya. Jadi bagaimana menemukan titik temunya gitu. Hal sepele. Iya, pasti sepele. Kalau hal besar sih nggak mungkin. Karena kalau hal besar kita udah nggak nikah. Maksudnya kalau gegaranya hal besar, sebetulnya kita udah nggak nikah. Karena itu pasti menjadi perbedaan besar. Jadi pasti karena masalah kecil. Jadi kecil-kecil, soal odol, soal itulah segala macam, baju kotor, begitu-begitu ya. Nah, jadi sebetulnya saya tuh sering membayangkan begini. Kebayang nggak, khususnya Pak Minggan yang suka bikin mebel ya. Jadi ketika mau cocokin dua benda, dan itu mesti ada keratnya Pak. Jadi ada kerat. Apa sih maksud saya? Kayak buat masukin supaya bendanya saling ngegit gitu loh. Ya. Itu kan mesti kayak kayak dihalusin supaya makin klop. Apa sih istilahnya tuh? Jadi makin diputer gitu, makin digesek, digosok, digasak gitulah. Pokoknya makin supaya halus, nanti bisa masuk Pak. Jadi bisa makin klop. Nah, proses kita di dalam menikah itu kayak gitu. Jadi sebetulnya saling menghaluskan, saling ya kalau pakai kata menajamkan nanti konteksnya jadi beda. Saling menghaluskan itu supaya nanti bisa klop tuh. Saya kebayang kayak kayu sama kayu mau ketemu gitu. Tapi kan ini kan ukurannya belum pas. Ukurannya kan masih belum pas, Pak. Masih ada lebih sedikit lah di sini, lebih sedikit. Nah, itu kan mesti saling digesek-gesek supaya makin klop. Nantinya kalau udah klop pas banget. Nah, konflik kayak gitu Bu Juliani. Jadi konflik itu, oh iya bagus juga nih diasah. Yes, mungkin kata itu yang diasah. Jadi konflik itu seperti adanya gesekan itu. Nah, jadi mesti apa? Harus ketemu solusinya. Jadi jangan ya sudahlah. Akhirnya kita diam-diaman. Anggap aja kita udah lupa ya, yang satu pihak lupa. Satu pihak ini, tapi itu nyimpen. Dan ini nih nggak bagus banget. Jadi itu tuh kayak ada gini. Kayak ada tuh yang mestinya dialusin, diasah, itu jadi kayak ada tonjolan. Dan tonjolan itu pasti ngeganggu banget. Karena itu tonjolan pasti nggak bisa masuk. Gitu. Ya, saya tuh kalau ngomong kan kadang-kadang di kepala saya ada gambar. Tapi saya sulit menceritakannya. Mudah-mudahan bisa paham sih. Nah, jadi memang harus diselesaikan. Mau kebiasaan apa? Yang maksudnya kan kita lahir dari dua keluarga berbeda kan.
kebiasaan berbeda dong. Bagi kita kan mestinya kayak begini yang bagus gitu loh. Karena kita terbiasa begitu. Lalu yang satu pihak lebih bagus begitu gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu kan masing sama-sama merasa lebih bagus, lebih baik, lebih pinter, lebih ini. Nah udah deh, itu akar permasalahan kalau merasa lebih gitu. Ya. Ya. Baik Bu. Ini sebelum kita lanjutkan ini, mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya live langsung, boleh raise hand atau menuliskan dalam chat. Kebetulan YouTube kita belum berfungsi ya, Pak Martin ya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh? Iya, Apakah ada? Sambil mereka nanti tulis atau apa, kita lanjut aja Pak. Kayaknya masih ada 20 pertanyaan nih. Bapak ngasih Iya, saya. sepertinya masih banyak ya Bu ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan begini Bu, bagaimana kalau memberi nasihat pada Pak Sutri yang suaminya cenderung pasif Bu? Jadi ketika diajak berbicara oleh istri, tidak terlalu antusias, tidak merespon dengan baik, mungkin apakah dia cenderung menghindar atau seperti apa ya? Atau mungkin dia sudah, ya mungkin kalau saya pikir mungkin daripada ngomong juga salah, jadi akhirnya cenderung pasif mungkin gitu. Nah kalau menghadapi pasangan yang seperti itu, suami yang seperti itu, bagaimana sikap istri, Pak Sutri, istri ya terhadap, ya. Baik. Saya rasa itu Bu. Iya, saya nangkep sih. Sekarang gini, kalau si suami sebelum menikah dia bukan orang pasif, ya, dia pastilah dong. Makanya Anda memilih menikah dengan dia, pasti dia suami asik gitu kan, ya dong, pacar yang asik. Kalau pacaran dia diem-dieman mah udah nggak asik dong, ya. Kita nanya dia diem, kita cerita dia diem gitu ya. Ya ampun, kita pacaran sama patung apa? Nah. Tapi setelah menikah, kemudian dia berubah pribadinya menjadi yang pasif. Menurut saya ada sesuatu. Ada sesuatu, Pak. Jadi ketika ditanyakan, ini pasti si istri kan yang bertanya kira-kira, saya mesti bagaimana ngadepin suami yang pasif. Ya. Nah, saya duga sih, ini cuma dugaan saya. Ya, artinya ketika pertanyaan ini muncul, karena si istri dominan. Istri dominan itu akan membuat suami pasif. Ya. Karena si istri akan mengambil alih semua urusan. Jadi kalau aku yang urusin pasti lebih baik. Pasti lebih genah. Jadi itu akan mematikan inisiatif suami. Suami bisa juga diem aja. Toh nanti beres kok sama istri saya gitu. Jadi ketika istri menjadi dominan, lalu istri mengatakan begini, iya saya dominan karena suami saya pasif. Ya kalau dia pasif masa kita diam-diam, masa dibiarkan gitu. Ya udahlah, dia nggak mau ngerjain ini, saya yang kerjain. Ya, dia nggak mau begini, saya yang begini. Nah, jadi ini sebetulnya kayak telur sama ayam. Ya, ini jadi lingkaran setan. Jadi nggak tahu yang mana mesti duluan. Nah, kalau begitu, menurut saya istrilah yang harus mundur. Mundur, ya, mundur. Kalau udah mundur, nggak apa-apa. Anda pasti gemes banget, pasti gemes. Nah, ini kan suami pasif, pasti istrinya aktif kan? Aktif, maksudnya pasti mau inisiatif ini itu. Nggak tahan, Anda mesti tahan. Anda mesti tahan demi supaya suami kembali fungsinya. Jadi ini misalnya hanya contoh saja, ya. Ada suami-suami yang tidak bekerja karena istrinya bekerja. Lalu si istri bilang begini, kalau saya nggak kerja, kita mau makan apa? Suami saya nggak kerja. Nah saya harus mengatakan gini, justru karena ibu kerja. Jadi si suami, nih
ibaratnya quote unquote ya keenakan. Udah maksudnya ini lain dengan fungsi bapak rumah tangga ya. Jadi sekarang ini kan ada yang bapak full di rumah karena ngurus anak, ngurus rumah. Sekarang ada peran-peran yang berbeda. Jadi ketika dihadapkan dengan situasi di mana si istri karirnya lebih baik dan sebagainya, dan harus ada salah satu yang dikorbankan, dan si ayah juga mau berfungsi sebagai ayah rumah tangga, begitu. Jadi dia mau ngurus anak, dia mau jemput, dia mau masak, dia mau apa. It's okay untuk kondisi sekarang, ya. Apalagi kondisi pandemi gini kan, ketika suami mungkin di PHK, tapi si istri yang punya pekerjaan. Menurut saya kalau kedua belah pihak ini bisa kerjasama, itu sangat-sangat baik. Tapi pasti pertanyaan ini ketika diajukan bahwa punya suami pasif, ya di dalam konteks mestinya dia nggak begitu, gitu kan? Harusnya dia nggak begitu, gitu loh. Nah, jadi entah si istri minta maaf karena ada hal-hal yang melukai pihak suami, atau si istri yang pelan-pelan mundur, kasih kesempatan suami untuk berfungsi. Jadi memang ketika ya memang Anda harus biarkan itu sampai nanti dia yang maju. Dia yang maju dan Anda harus kasih space itu, kasih kesempatan itu. Karena kalau enggak semua Anda urusin, beres sih beres. Tapi Anda sedang tanpa sadar mematikan sebuah fungsi, yaitu fungsi sebagai kepala. Jadi kepala rumah tangga itu di mana memang seharusnya suami berfungsi seperti itu, ya. Oke. Iya, masalahnya berarti di komunikasi mungkin ya, komunikasinya mungkin si istri cenderung dominan dan suami akhirnya menghindar konflik ya Bu. Iya, iya, supaya gini, kan biasa suami-suami bilang gini, terserah dah. Nah, udah malas berantem, udah nggak ada energi buat berantem. Terserah, tapi terserahnya suami kan ternyata juga ya udah lu maunya apa terserah udah gitu. Dan bukan terserah yang karena I love you, saya kasih kamu apapun pilihanmu, buatku itu pasti bagus, bukan itu. Masalahnya gue sebel aja setiap kali lu yang ambil keputusan gitu. Iya, iya. Ini Bu, Kak, saya ingat ya Kak, waktu dulu, karena saya kan full time housewife ya Bu ya. Kadang kalau kita udah seharian di rumah dengan segala macam kegiatan gitu Bu ya. Terus suami pulang-pulang, lalu kita kan pengen cerita sebetulnya. Share ini apa hariku tuh seperti ini gitu ya. Sebetulnya kan saya pengennya begitu. Tapi mungkin waktu itu karena saya juga nggak mikirin, saya cuma mikir diri sendiri, jadi kebutuhan saya tuh saya mau cerita. Tapi suami saya pulang mungkin dia juga problem kan, banyak ngadepin masalah di tempat kerja, udah capek gitu ya, jalan macet, terus itu tidak tersalurkan. Jadi akhirnya kan seperti menumpuk ya, jadi keluarnya apa? Karena merasa tidak ada penyaluran dari kebutuhan saya gitu ya untuk didengarkan gitu. Nah, kan kalau sedangkan suami mikir itu istri cuma ngomel aja nih, pusing aku gitu ya. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, jadi harus bagaimana Bu? Iya, iya. Jadi ini kan sebetulnya masing-masing kondisi yang saling menguras karena kosong. Si istri kosong karena dia nggak ada teman ngomong. Ya, seharian dia cuman ketemunya urusan anak, pembantu, masak, beresin rumah. Jadi ya nggak ada lah teman curhat, teman ngobrol, teman bicara gitu ya. Nah, lalu kemudian suami pulang. Suami pulang itu tuh teman kantor, teman bisnis, teman customer, itu bikin dia pusing. Jadi itu terkuras juga kondisinya. Jadi ketika sama-sama terkuras, dua orang ini ketemu. Ketemu bukannya saling ngisi, tapi saling nguras. Kebayang nggak?
Jadi si istri nguras kepada suami, suami juga nguras istri. Gimana enggak tambah kosong yang adanya gitu loh. Tambah kosong, jadi tambah bocor. Nah, jadi kalau ini dibicarakan, ya misalnya di saat udah adem, udah tenang, lah kan aku cuman mau cerita gitu ya. Lalu si suami bilang, ya nanti dong, gue duduk aja belum. Lu nggak kasih gue minum, ya. Gue nih aus, gue udah kebayang nih ya, sekarang gue lapar, gue pengen makan ya. Tadi tahu nggak macetnya 2 jam tuh dari apa Belaraja apa dari mana tuh dari ini. Aduh, ada truk terbalik misalnya gitu ya. Aduh, udah capek nih kaki gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi dari situ kan kita tahu bahwa bukannya si suami yang nggak mau ngisi tangki emosinya si istri, tapi karena saat itu dia perlu jeda. Dia perlu makan dulu, dia perlu mandi, dia perlu ini, baru setelah dia siap, yuk cerita gitu loh. Ya, nah si istri juga, ini bukannya saya nggak mau ini, justru kan saya mau cerita sama kamu. Mendingan cerita sama kamu dong daripada cerita sama tetangga sebelah, ya dong. Nanti tahu-tahu si Juliani punya teman tuh Pak, tetangga seberang. Karena si bapak yang di depan lebih mau ngedengerin, lebih mau oh iya gitu. Iya. Maksudnya lebih ini gawat kan? Karena mau cerita ke suami aja suami nggak siap gitu. Jadi malah orang lain yang lebih siap. Nah, kalau ini dibicarakan, cari titik temu, nah kita berarti membangun sebuah habit baru. Karena disitulah sebuah pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah apa? Yang lama-lama, jadi gini, jangan ngomong gini, ya kalau dulu nih, misalnya ya, Juliani ya contoh ya, mama saya itu selalu cerita sama papa saya. Dan papa saya itu pasti ngedengerin. Nah, berarti kan Juliani membawa pola, membawa patron yang dari keluarga dia. Kebiasaan keluarga dia. Lalu Mindra juga ngomong, saya nggak pernah tuh mama saya ngomel-ngomel tuh pulang-pulang dia mah ya begitu papa saya pulang dilayanin semua makannya, minumnya, mau mandi, air anget, semua ini. Nah, jadi masing-masing tuh sudah membawa habit, kebiasaan, ekspektasinya kayak begitu. Nah, pernikahan Anda sebetulnya membangun habit baru, ya, menciptakan sesuatu yang baru, hasil dari kolaborasi ini. Jadi hasil dari, ayo kita diskusi, titik temunya ada di mana. Dan itu sebetulnya jadi membangun sejarah baru. Jadi kan kita kan nggak usah mengulang dong sejarah yang wah kalau orang tua saya kayak gini, jadi mesti kayak gini dong, gitu. Yang enggak juga kan, create dong yang baru. Ini kan dua keluarga digabung, mestinya jauh lebih kreatif nih, ya. Jadi enggak harus mengulang. Ya, ini persis dengan apa yang kami rasakan, Bu. Misalnya begini, keluarga Juliani itu karena dia dulu tinggal di toko di mana beberapa keluarga itu tinggal dalam satu rumah besar. Sehingga kalau toko itu kan rame, di jam-jam rame itu yang makan tuh pasti gantian, berarti nggak bisa semua itu makan bersama. Kalau makan bersama satu meja, nanti nggak ada yang jaga toko. Jadi pasti, kamu makan dulu satu-satu gantian, nanti jaga toko lagi. Sehingga kebiasaan untuk makan bersama itu boleh dibilang nggak ada dalam keluarganya. Nah, namun dalam keluarga saya, papa saya terutama itu senang kalau makan bersama dalam satu meja. Ya, sehingga di dalam benak saya pun terbawa pola itu kan. Jadi, kalau makan mesti satu meja ini, gitu. Nah, akhirnya itu bisa jadi salah satu sumber konflik ya, Bu. Karena kadang-kadang gini, Juliani habis masak, terus dia bilang, kamu makan dulu, aku mau mandi dulu, habis masak panas, keringetan, jadi dia mau mandi dulu,
supaya kamu makan deh, itu makanannya kan masih anget biar enak makannya gitu. Nah, tapi di mindset saya, ini makan kok sendirian, harusnya dia ini. Nah, kira-kira gitu ya. Iya, itu menjadi konflik pada saat kita mengerti. Iya, Kira-kira iya, Bu ya. iya. Jadi sekarang silahkan aja, kan kalian membangun sebuah keluarga dengan budaya yang baru, dengan tata cara yang baru. Jadi silakan dibicarakan mana baiknya. Jadi ya udah, ini kan kita sama-sama mau jadi teman hidup. Jadi teman hidup bakal selama-lamanya lagi, artinya selama lama gitu. Maksudnya selama mungkin gitu kan. Betul nggak? Kan kita mau jadi teman hidup selama mungkin kan? Ya. Ya maksudnya menjadi tua bersama gitu. Ya. Oke. Bu, ini ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi yang sebelumnya mengenai istri yang cenderung memberondong suami saat pulang gitu ya. Nah, tapi ini pertanyaannya gini, kalau suaminya udah santai, Bu, jadi mungkin udah selesai mandi, udah selesai makan, mestinya sudah enak nih untuk diajak ngobrol gitu ya. Tapi cenderung menganggap bahwa istrinya ini bawel sih gitu, nanya, ngebrondong gitu loh. Dengan pertanyaan, jadi seperti diberondong dengan banyak apa ya, mungkin masalah atau apa. Nah, ini bagaimana Bu, ini suami yang cenderung punya apa ya, punya prasangka atau punya sugesti bahwa ini istri bawel nih gitu. Kira-kira gimana nih Bu? Iya. Itu kan artinya relasi sudah rusak di situ. Iya kan? Karena selama ini kan anggapan si suami ketika istri bawel, ini kalau ngomong percuma juga, saya nasehatin juga nggak bakal masuk. Istri saya tuh mau menang sendiri, misalnya gitulah. Sudah punya persepsi gitu kali ya, maksudnya ya. Sudah punya persepsi gitu. Jadi tadi katanya diberondong sama pelurunya pertanyaan. Kenapa begini? Ya tapi kan nggak boleh begitu. Ya habis dianya begitu sih, bla 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 bla. Jadi si suami juga aduh pusing banget deh saya. Nah, saya kok berharap sebetulnya suami istri ini punya mentor. Jadi kalau punya mentor, ketemu wasit. Ya, jadi sebetulnya di mana? Apakah ada luka-luka, si suami terluka, ya sehingga tadi tuh pakai kata sugesti itu kan, sugesti kalau ini kayaknya istri udah pasti bawel dah, udah pasti ini dah gitu. Nah itu kan mesti dibongkar. Menurut saya kan itu mesti dibersihkan, luka-luka itu mesti disembuhkan supaya kita tuh nggak membawa luka masa lalu. Aduh, luka mah mesti disembuhin. Ngapain sih luka dipelihara gitu loh. Nah, masa mau begitu terus? Mesti maju dong, mesti move on. Nah, ini mesti cari hamba Tuhan kah atau cari konselor untuk bagaimana nih supaya ada titik temu. Nah, si istri juga pasti kenapa dia jadi bawel? Karena ya dia mau curhat ke siapa? Dia udah istilahnya udah full gitu ya, udah burn out gitu. Nah, itu kan dia mesti punya saluran. Juga jangan sampai si istri nyalurinnya ke orang lain, si suami nyalurinnya ke orang lain. Nah, ini masing-masing jadi punya sahabat. Iya dong? Nggak boleh. Kita tuh nggak boleh punya sahabat saya di luar dari sahabat kita. Jadi gini, saya harus bersahabat dengan Pak Mindra dan Bu Juliani. Jadi saya nggak boleh bersahabat dengan Pak Mindra, nggak boleh. Gitu. Kebayang nggak? Maksudnya kita tuh punya setelah menikah itu harus menjadi sahabat kita. Sahabat kita. Gitu. Jadi bukan sahabat saya, sahabat kita. Ini ada lanjutannya, ya. Iya. Lanjutannya, luka suami menyebabkan adanya sugesti. Karena istri tahu borok suami, Bu. Dulu suka judi, suka larang-larang ini itu.
Jadi timbul sugesti bahwa istrinya bawel. Iya, ya apapun itu yang artinya bisa masa lalu atau apapun harus disembuhkan. Pokoknya luka itu harus sembuh. Jadi ya diselesaikan, namanya juga penyakit kan. Kalau sakit kan mesti sembuh dong. Sekarang suka judi, itu penyakit bukan? Kan addiction, ya dong. Judi kok suka gitu ya. Nah edik itu yang mesti disembuhkan. Ya. Ada lagi nih Pak, kelihatannya ya. Ada pangeran. Terus ada pertanyaan lagi gini Bu. Mungkin yang di atas dulu nih. Ada istri yang merindukan suaminya untuk punya desire, punya keinginan untuk mengenal Tuhan. Tidak mengkritik orang-orang Kristen. Padahal suami ini sudah memutuskan untuk menjadi orang Kristen. Bagaimana ya Bu, sebagai istri ini bisa membantu suaminya boleh lebih mau mengenal Tuhan, mengenal Kristus, daripada hanya sekedar mengkritik orang-orang Kristen gitu. Iya. Iya. Boleh nggak diterima dulu suami itu sebagai pengkritik? Terima dulu deh. Dia ngeritik pasti menurut saya ada sebab. Jadi entah pengalaman dulu, masa lalunya, dia merasa ada hal-hal yang tidak tepat dilakukan oleh orang Kristen. Ya, sehingga dia merasa tuh kok orang Kristen begini, kok orang Kristen begitu. Tuh pendetanya begini, pendeta begitu. Dan ketika dia menemukan titik celah untuk dikritik, si orang Kristen ini atau si hamba Tuhan ini kayaknya dia rasa yes gitu ya, saya ketemu nih, saya dapat gitu. Nah, ya apapun itu jangan memprovokasi Anda, tapi Anda melihat sebagai seorang bayi rohani. Dia masih baru, ya, masih ada hal-hal yang dia belum bereskan itu dengan Tuhan. Sejalan dengan itu, tentu Anda doakan supaya perjumpaan dia dengan Tuhan secara pribadi akan membuat dia makin dewasa di dalam rohani. Jadi tadi saran saya terima dulu, ya terima dulu dan doakan. Anda kan harus jadi penolong, ya penolong bagi suami, ya. Selanjutnya Pak. Iya, ini ada mana tadi? Oh, ini ada yang bertanya tentang apakah ada fakta tentang pasangan cerai dalam masa pandemi ini, angka di Indonesia atau dunia. Intinya fakta dan data. Terus ada pendapat nggak mengapa sampai adanya perceraian gitu ya. Terus mungkin diteruskan dengan bagaimana sebenarnya kita tidak yakin dari sebelum menikah, Bu. Nggak yakin sebenarnya kita dari sebelum menikah, tapi sudah terlanjur menikah. Semakin lama, semakin nggak yakin. Tapi tidak mungkin divorce. Sudah didoakan, tapi sebagai cuman hopeless. Apa nih yang mesti dilakukan? Ya, oke. Saya nangkep sih, Pak. Yang tadi data-data itu silakan aja Anda cari di Google atau apa ya. Memang hari ini kita tidak bicara soal jumlah atau dampak daripada pandemi ini terhadap pernikahan. Nah, dengan pertanyaan, bagaimana kalau sebenarnya udah nggak srek gitu kan, sebelum menikah, tapi ternyata terlanjur menikah. Bagi saya, ya, Allah itu Allah yang berintervensi di dalam hidup kita. Jadi sekalipun seolah-olah kayak Anda tuh nggak sengaja gitu kan. Tapi kita sudah ada di dalam kondisi ini. Not look back. Jangan lihat ke belakang. Sekarang yang sudah yakin aja menikah, yakin menikah, begitu pas di dalam pernikahan, yakin sebelum menikah kan, ya. Tapi waktu setelah menikah, ada nggak saat-saat kita menjadi gini, aduh tahu begitu ya, gua sama yang itu
tuh dulu tuh pacar lama tuh, kayaknya gue lebih cocok tuh sama dia. Bisa begitu kan? Paham nggak maksudku? Yang enggak, yang yakin aja bisa nggak yakin. Nah sekarang Anda nggak yakin, ya. Apapun kondisi itu, startnya dulu kayak apa, boleh nggak sekarang kita berpikirnya now? Nggak ada yang terjadi tanpa intervensi Tuhan. Jadi kita harus melihatnya ada tangan Tuhan di balik itu. Sehingga tinggal tanya aja sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana ya? Ini kan Tuhan juga berarti kan yang ikut jodohin saya ya. Ya, artinya Tuhan yang mengizinkan lah. Mengizinkan untuk saya menikah dengan dia. Jadi apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kalau Tuhan menghendaki saya divorce, sebetulnya gampang kan buat Tuhan. Ntar malam Tuhan panggil aja salah satu, ya, udah selesai, ya dong. Jadi pasti besoknya satu jadi janda atau yang satu jadi duda, gitu. Intinya ya udah pasti divorce. Karena hanya Allah yang bisa memisahkan. Udah kembali kepada prinsip itu, jadi bukan kita yang ambil alih. Nah selama kalau ketika makin gak serat, makin gak ini, doa aja. Saya juga punya orang tua yang maksud saya di tengah-tengah pernikahan mereka, tiap hari saya ngelihat berantem kok. Dan gak selesai-selesai. Dan pertanyaan saya waktu saya kecil, saya cuma gini, kenapa mami mau nikah sama papi yang kayak gitu? Kok mau? Gitu loh. Kok mau? Dan ya saya nggak pernah dapat jawaban. Ya, yang artinya mami saya cuma bilang, iya tuh mami bodoh banget, mami dijodohin, mami tuh mau aja, ya itu cuma 3 bulan kenal, abis itu katanya disuruh nikah cepet-cepet, ya udah nikah, sebegitu sederhananya. Dan seolah-olah, jadi kan seperti kayak kita mengutuki, ini mami bodoh banget sih, gitu kan. Lalu kita mestinya, menurut saya sekarang, kita melihatnya ke atas. Kalau mami saya nggak kawin sama papi saya, nggak ada saya, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya mesti berada di dalam keluarga yang begini? Bagi saya, inilah modal saya, kenapa sekarang hati saya ada di parenting, kenapa hati saya ada di keluarga. Jadi nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Jadi segala sesuatu Tuhan bisa pakai untuk sesuai dengan rencananya. Jadi ada rencananya Tuhan dan ada kebaikan bagi setiap kita. Itu pasti ada karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi ya orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan apa sih kebaikannya itu? Ya kita menjadi serupa dengan Kristus gitu. Ya. Ini udah jam 9, Pak. Cepet banget ya, Bu. Ini pertanyaannya masih banyak nih, Bu. Iya. Iya. Ini kalau tadi itu istrinya kecapean, Bu, untuk mengimbangi bahasa kasih suami, tapi nggak dikasih tahu nih bahasa kasihnya apa. Apa yang harus dilakukan? Bahasa kasihnya apa ya? Tapi ya ini kecapean ya. Istrinya capek. Mungkin suami itu menuntut ya, terlalu banyak menuntut. Apakah istri harus begini begitu gitu ya? Mungkin ya. Ini kurang jelas nih. Iya. Karena kalau kita baca 1 Korintus 13, kasih itu sih sebetulnya nggak menuntut gitu ya. Jadi kasih itu bahkan menanggung gitu kan segala sesuatu. Berharap segala sesuatu, sabar terhadap segala sesuatu gitu ya. Jadi digambarkan tuh kasih itu tuh sesuatu yang tanpa batas. Nggak bakal lelah gitu loh. Kasih gini deh Pak. Gini aja, ngebayangin selalu waktu pacaran. Waktu pacaran Bapak tuh tiap hari gitu ke rumahnya Bu Juliani, ke kos atau kemana ya dulu ya? Dulu. Ke kos-kosan dulu. Ke kos-kosan. Nggak capek gitu? Hah? Iya. Nggak capek? Nggak berasa capek. Nggak pernah, nggak berasa capek. Iya, makanya sebetulnya itu ya, the power of love ya. Makanya kasih itu kuat ya, kuat bahkan bisa mengalahkan maut gitu ya, dia seperti maut gitu. Jadi kekuatan power itu memang luar biasa tuh, bisa menolong kita untuk sampai tidak merasa lelah gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi begitu Anda sampai kepada titik lelah, menurut saya ada satu perenungan.
kenapa habis energi saya untuk mencintai gitu. Oh, ini misalnya istrinya itu bahasa kasihnya hadiah, Bu. Oke. Suami, bahasa kasih suami itu memberi hadiah, tapi istri nggak suka. Oh, ini mungkin masalah bahasa kasih ya. Jadi berbicara dengan bahasa kasih yang berbeda. Jadi suami itu pikir dengan memberi hadiah itu udah menyenangkan istrinya gitu ya, Bu ya. Nah, tapi bahasa kasih istrinya bukan hadiah kali ya. Itu. Oh iya, istrinya tidak suka dengan pemberian hadiah. Gitu. Kasih tahu aja. Kasih tahu, aduh saya nggak usah dibawain ini, udah jadi ribet ya. Kamu kasih saya ini, saya mesti pakai lagi, saya mesti ini. Boleh nggak saya dielus-elus aja, dipeluk-peluk aja. Saya tuh dicium-cium ya. Nah, kasih tahu ya, dong. Lebih irit, Bu ya. Lebih hemat irit lagi. Lebih hemat ya, pas. Komunikasikan. Dikomunikasikan. Iya. Mungkin yang terakhir ya, Pak Mindra? Iya, ini. Ibu, secara biblical kita tahu pernikahan kedua dengan cara bercerai tidak dibenarkan dalam firman Tuhan. Tapi pernikahan pertama tidak harmonis, sedangkan pernikahan kedua berjalan dengan baik. Apakah ini dibenarkan? Gitu. Saya rasa ini 21.30 sekarang, masih 30 menit lagi, Pak. Ini harus minta izin sama yang penyelenggara, sama panitia. Saya jawab dulu ya, soal pernikahan pertama tidak harmonis, sedangkan pernikahan kedua berjalan dengan baik. Perkenanan Tuhan itu tidak ditandai dengan harmonis atau tidak, begitu. Jadi itu bukan tandanya, gitu. Jadi apakah ketika saya nggak harmonis ini karena Tuhan tidak berkenan? Ya, menurut saya kembali lagi sih ini urusan yang menikah, ya. Saya juga nggak ngerti kenapa divorce-nya. Lalu setelah divorce, remarriage. Dan biasanya justru pernikahan kedua juga gampang sekali untuk divorce. Karena seperti udah latihan. Yang pertama itu divorce, yang kedua angka itu ada di dalam statistik gitu ya. Jadi pernikahan kedua lebih mudah juga untuk bercerai. Jadi kembali lagi soal dibenarkan oleh firman, apakah dibenarkan gitu ya oleh firman. Kembali lagi kita baca firman, apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kalau misalnya Anda mengambil suami orang, ya, dan Anda bilang kami harmonis, ya, ini pernikahan second marriage. Lalu itu suami orang yang Anda ambil, Anda mesti kembalikan. Ada istrinya, ada anaknya. Anda nggak bisa pakai cara misalnya, tapi saya udah harmonis nih, berjalan dengan baik. Kalau yang pertama saya berantem melulu, gitu. Apakah ini dibenarkan? Balik lagi prinsipnya itu kita lihat firman Tuhan mengatakan apa, ya. Jadi ya saya ya straight, maksudnya tetap dasarnya ya dari Alkitab, bukan dari soal bahagia, soal harmonis, soal apa. Jadi itu kan perasaan manusia ya, gitu. Jadi kebenarannya tuh tidak diletakkan atas dasar perasaan. Ya. Ada lagi? Ya, ada pertanyaan. Ya. Bu, misalkan kan banyak ya pasangan-pasangan istri lebih banyak mengurus anak sendiri ya. Jadi kadang mungkin suami merasa tidak diperhatikan. Gitu. Oke. Ya, perhatiannya lebih ke anak, sehingga perhatian full, terutama mungkin kalau anak-anaknya masih kecil ya, mungkin ya. Jadi akhirnya suami merasa tidak diperhatikan dengan baik. Mungkin istri lebih senang tidur bersama anak, menidurkan anak sehingga tertidur sampai besok pagi.
sehingga suami harus tidur sendiri dan seperti itu. Saya rasa itu kebanyakan pada saat anak-anak masih kecil mungkin ya, Bu. Betul. Dan ini makanya yang kita bahas di dalam Growing Kids God's Way, bab 2, kita ingat, apa sih ancaman terbesar di dalam masalah rumah tangga, yaitu ketika anak menjadi pusat. Ketika anak jadi pusat, semua dilakukan demi anak, udah deh. Berarti anak jadi nomor 1. Padahal yang mestinya nomor 1 siapa? Tuhan. Setelah Tuhan siapa? Di bawah Tuhan kepalanya Kristus adalah suami. Suami sebagai kepala. Setelah suami siapa? Istri. Ya, kepala istri adalah suami. Setelah itu baru anak. Jadi kalau urut-urutannya ini udah kacau, nomor 1 anak, udah deh, jadi kacau semua. Nah, jadi istri ingat, Anda kan sebelum Anda jadi ibu, kan Anda jadi istri. Nah, jangan hilangkan fungsi dan peran sebagai istri. Jadi Anda harus tetap sebagai istrinya itu, nemenin suami. Jangan tidur sama anak-anak. Makanya kenapa anak-anak harus pisah kamar. Itu sudah harus sejak awal gitu. Usahakan. Karena apa? Anda harus punya waktu berdua. Kalau enggak ini jadi kebiasaan. Kita udah terbiasa tidur rame-rame. Nah, itu udah jadi habit. Kalau udah jadi habit, jadi budaya, lalu Anda mengatakan, enggak apa-apa kok. Kita bisa atur kapan kita hubungan suami istri. Sebab bukan itu. Masalahnya Anda sedang mewariskan sebuah budaya ke anak-anak Anda juga. Nanti anak-anak Anda juga tidurnya sama cucu Anda. Jadi kayak begitu. Kan dulu juga begitu. Gitu. Nah, budaya seperti apa yang Anda mewariskan? Gitu. Ya. Jadi saya pikir kembali lagi fungsi sebelum jadi ibu, jadi istri. Ayo, sebelum jadi ibu yang baik, Anda kan harus jadi istri yang baik dulu. Jadi utamakan. Tapi kadang-kadang ada istri-istri yang bilang begini, saya tuh punya, misalnya kayak Juliani kan punya 2 anak gitu ya, Daniel sama siapa? Debbie. Iya, Debbie kan. Lalu kemudian Juliani bilang gini, saya sebetulnya punya 3, 1 lagi Mindra gitu. Itu kan kadang-kadang tuh suka ada yang gitu tuh, ini anak saya yang paling gede gitu ya. Ya sebetulnya itu konsep salah sih. Konsep salah, ya Anda kan itu bukan anak Anda, tapi itu pasangan Anda. Yang tadi saya bilang teman hidup Anda. Ya. Ada lagi? Oke. Ada yang bertanya, Bu, ini masa pandemi ini bagaimana membangun hubungan romantis di masa pandemi? Kalau saya dan Julian ini, kami malah menikmati nih masa-masa pandemi karena di saat pagi hari saya tidak usah buru-buru ke kantor. Juliani bisa membuatkan saya makan pagi yang begitu indah, begitu sehat, begitu menarik, sehingga saya juga betah. Saya senang untuk punya waktu bersama, duduk di taman, makan pagi bersama, ngobrol, setelah berkebun, lalu setelah itu baru saya berangkat ke kantor, tapi juga nggak buru-buru karena nggak macet ya. Atau kadang-kadang saya bisa work from home. Jadi kalau di saya malah masa pandemi ini merasakan hubungan itu jadi lebih rileks, lebih nyaman, malah kita jadi lebih akur, lebih enak ini. Nah, ini tapi pertanyaannya malah bagaimana membangun hubungan romantis di masa pandemi? Mungkin selama pandemi, mungkin karena kalau kami kan anak-anak udah gede nih, Bu. Ini mungkin kalau anak-anaknya masih kecil, wah tiap hari anak-anak di rumah nih. Biasanya kan anak-anak di sekolah itu, Bu, enak banget kan nitipin ke sekolah, nggak usah pusing. Sekarang anak-anak di rumah ini, Bu, gimana? Iya, harusnya setiap masa kita bisa ambil, lihat sebagai kesempatan, ya. Apapun itu sebagai kesempatan. Jadi sekarang kalau kayak Pak Mindra, wow, asik banget ya. Ini katanya ada catatan nih, makanan-makanan yang disiapkan Bu Juliani ada bisa dipantau di IG-nya Bu Jul. Wow. Bisa kita tiru nih ya.
makanan sehatnya ya, kayak apa nih Bu Juliani nih. Nah, jadi itu kesempatan. It's good, karena belum tentu kembali lagi. Nanti kalau udah nggak ada pandemi, Pak Mindra kan udah pagi-pagi terbirit-birit lagi ya, pasti ke kantor, ke pabrik. Nah, bagaimana yang punya anak? Nah, kalau yang punya anak menurut saya, Anda tetap bisa punya waktu untuk Anda bisa membangun romantisme. Ya. Nah, tentunya ketika sekarang pandemi, tadi katakan nggak usah bangun terbirit-birit. Ya, kan biasa mungkin jam 5 udah ini, wah bakal macet, bakal apa. Bisa lebih santai, slow down. Tapi sekarang masalahnya orientasi Anda mau yang mana? Kita tuh kadang-kadang kan kita nih ada kata di kepala kita, seharusnya gitu. Jadi seharusnya kita nyiapin sarapan yang kayak Bu Juliani itu loh. Ya, yang maksudnya lengkap 4 sehat 5 sempurna gitu misalnya. Nah, enggak usah. Anda coba lebih rileks dikit, lebih rileks. Mau romantis tuh nggak bisa tuh tegang. Tegang sama gini, abis ini, abis ini, abis ini. Nggak ada. Nanti Anda juga romantis-romantis, aduh ini udah 20 menit nih, ini kok belum apa-apa. Aduh sebentar lagi anak udah mah gitu ya. Oh, udah kacau. Nah, jadi Anda tuh mesti rileks. Ambil kesempatan, rileks itu kapan? Ya, bisa sama-sama ngobrol, makanya kenapa Anda harus punya tempat private, yaitu kamar sendiri. Untuk Anda bisa private, mau ngobrol kayak mau apa, ya. Anak-anak, ya udah biarkan dia punya kamar, biarin dia berame-rame tuh di situ gitu ya. Nah, jadi saya pikir pengaturannya hanya tinggal bagaimana apa yang menjadi prioritas Anda. Kalau Anda menganggap ini prioritas, Anda pasti akan usahakan itu. Anda pasti akan fokus ke sana. Ya. Kira-kira gitu, Pak. Iya. Oke, ini karena waktu kita tinggal 1 menit. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Bu, ini saya sudah menikah 12 tahun, Bu. Tapi kami bertahan demi anak-anak kami berdua. Nah, sepertinya ini mungkin perlu ada spesial pembicaraan kali kalau misalnya diperlukan ya, Bu. Nah, ini istri yang menceritakan. Jadi sudah menikah 12 tahun tapi hanya berusaha bertahan saja demi anak. Seperti yang tadi Ibu katakan. Iya, iya. Saya ingat sekali di dalam kalimatnya di dalam buku Maximum Marriage yang ditulis, God wants us not just survive in our marriage, but to thrive. Ya, jadi Tuhan itu nggak mau kita hanya sekedar berjuang, mempertahankan, tapi Tuhan mau justru kita berkembang. Nah, kembali lagi tuh tadi tujuan pernikahan bertumbuh. Jadi menurut saya ini memang ada yang harus diselesaikan, harus ada yang dibongkar, ada yang harus di-repair, diperbaiki. Jangan diteruskan terus. Ini maksud saya gini, ini kayak mobil udah 12 tahun, ada apa sih kalau mobil mungkin ada businya atau apa sih? Misalnya apa gitu, mesinnya apa, tapi dipaksa jalan. Padahal ya bawa dong ke bengkel, diberesin tuh, jangan ada oli yang udah kerak-kerak kali atau apa begitu. Nah, udah turun mesin. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Supaya apa? Walaupun tampak luarnya itu mobil mungkin udah keropos sana sini, tapi mesinnya bagus. Anda yakin bisa ke puncak pakai mobil itu nggak apa-apa. Itu kena apa misalnya sesian karatan dikit nggak apa-apa. Yang penting mesinnya bagus, Anda bisa teruskan perjalanan dengan aman dan nyaman gitu. Nah, jadi ayo jangan menyerah. Ya, kalau Anda perlu cari hamba Tuhan, konselor silakan. Tapi Anda harus ya datang minta pertolongan Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Ya.
Oke? Ya, sepertinya ada jadi ada sambungannya nih Bu. Jadi memang harusnya kami mengutamakan Yesus. Saya baru belajar mengenal Yesus. YouTube ini baru bilang kami salah mindset. Ya, mungkin ada baiknya punya mentor, punya teman, punya mungkin istilahnya kakak rohani, atau kalau perlu mungkin perlu mencari konselor ya Bu ya, untuk membantu menyelesaikan mungkin luka-luka lama atau masalah-masalah yang belum terselesaikan itu, supaya bisa memulai hal yang baru ya, yang lebih baik ya Bu ya. Ya. Tapi memang baik, sepertinya waktu kita sudah habis nih Bu. Iya. Oke. Iya. Jadi ya seperti tadi, bahwa seperti judul kita, bahwa kita itu apakah pasangan kita itu teman atau kekasih? Tentu seperti yang Ibu katakan tadi dalam buku yang dikutip dari Maximum Marriage. Jadi pasangan kita itu tidak hanya sebagai pasangan saja, tapi kita juga harus menjadikan dia kekasih. Jadi pasangan kita tidak hanya sekedar teman saja, tetapi dia tetap menjadi kekasih kita, walaupun pernikahan kita sudah berlangsung cukup panjang. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa teman hidup itu, kita itu mencari teman hidup, bukan musuh. Karena dengan teman kita bisa berbagi suka dan duka. Dengan teman kita bisa berbagi dalam segala situasi. Kita bisa membagikan unek-unek kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tadi Ibu juga bilang bahwa hidup itu kita ingin menjadikan pasangan itu lebih dari teman ya. Gitu. Kalau cuma sekedar teman, tetangga, kenalan, teman masa lalu, teman sepedaan, sepertinya itu sekedar kalau butuh baru perlu, kalau nggak butuh ya sudah gitu ya. Tapi kalau pasangan kita itu teman hidup, teman sepanjang hidup kita, sehingga kita harus terbuka, karena kita itu telanjang dan kita harus mengatakan apa adanya. Kita juga harus membangun trust, percaya, karena dengan percaya itu menjadi dasar kasih kita, seperti itu ya Bu. Jadi kita harus terus membangun attraction ya, saling tertarik pada pasangan kita ya. Dan tujuan menikah adalah bukan untuk bahagia, tetapi tujuan menikah adalah untuk bertumbuh serupa Kristus, menjadi serupa Kristus. Nah, itulah yang harus kita upayakan. Sepertinya itu yang saya tangkap dari pembicaraan kita ya Bu. Mungkin kalau Ibu ada hal yang mau dikatakan untuk menutup pembicaraan kita malam ini, Bu. Ya, mari kita sama-sama belajar bagaimana saya menjadi teman hidup bagi pasangan saya. Jadi bukan menuntut untuk pasangan saya menjadi teman hidup bagi saya. Jadi selalu bertanyanya mulai, apakah saya sudah menjadi suami bagi Juliani? Dan misalnya Bu Juliani mengatakan, apakah saya sudah menjadi istri bagi Mindra? Jadi selalu pertanyaannya itu. Jadi bukan gini, Mindra sudah jadi suami yang baik belum? Gitu. Atau Juliani sudah jadi istri yang baik belum? Tapi selalu mengatakan, apakah saya sudah? Ya, apakah saya sudah? Apakah saya sudah menjadi teman hidup bagi dia? Jadi kalau seperti itu kelihatannya dunia akan damai gitu ya. Karena kita selalu ngoreksinya dari sisi kita. Apakah kita sudah berfungsi lebih dulu? Yang otomatis kalau kita berubah, pasangan kita juga akan berubah. Kira-kira itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Charlotte untuk waktunya. Tidak terasa kita sudah melewati waktu. Saya kembalikan ke Martin. Martin, boleh saya kembalikan acara ini? Terima kasih.
Oke, makasih Bu Calot, Pak Mindra, dan Bu Juani. Terima kasih untuk sesi yang malam ini yang lumayan menarik. Lebih dari 80 peserta yang join di Zoom. Mohon maaf untuk para peserta, hari ini ada kesalahan teknis sehingga streaming YouTube-nya bermasalah, sehingga terpaksa harus join lewat Zoom. Bagi peserta yang ketinggalan di sesi-sesi awal, jangan khawatir, kita tetap merecord sesi pada malam hari ini dan nanti kita akan upload di YouTube sehingga bisa ditonton untuk di bagian awal yang tadi sempat ketinggalan. Tema hari ini kelihatannya lumayan menarik sehingga sampai lebih overtime ya Bu ya. Mungkin untuk sesi berikutnya kita bisa lanjutkan lah kemungkinan tema-tema seperti ini. Mungkin jadi tema-tema yang cukup hit gitu loh. Oke, di akhir sesi ini kita akan tutup dalam doa. Saya persilakan Pak GI Alexander untuk menutup di dalam doa. Silakan Pak Alex. Oke, yuk mari rekan-rekan saudara sekalian kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk small talk pada malam hari ini. Kami tahu Engkau memberkati kami melalui small talk ini. Biarlah Engkau tetap memberkati kami ketika kami berpisah. Dan biarlah kami melakukan apa yang telah kami pelajari dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menyadari bahwa kami belajar bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk melayani pasangan kami. Buatlah kami sadar bahwa setiap tindakan dan rencana kami harus kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sirami kami dengan kebimbingan-Mu supaya kami menjadi bijaksana. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami, agar kami tidak takut menghadapi tantangan dalam hidup kami sehari-hari. Buatlah kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Semua ini kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, makasih. Bu Charlotte. Ya. Yeah, thank you ya Bu Charlotte. Thank you everyone. Terima kasih.